Sudah hari Minggu lagi nih. Shalom Bapak dan Ibu sekalian, Jemaat New Wine International Church. Selamat datang pada pengumuman pembuka sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Inilah cara kita beribadah yang paling unik dalam hampir 2 tahun terakhir, lewat daring. Jadi setiap hari Minggu jam 10 pagi, selamat bergabung dengan gereja kami, New Wine International Church di youtube.com/nwichurch. Jika Anda ingin mencari tahu informasi tentang perkembangan gereja, silakan ikuti 2 akun media sosial. Ada Instagram dan juga Facebook, semuanya tertera di layar saat ini. Jika Anda juga sudah merasakan kenyamanan bertubi-tubi karena setiap minggu sudah ikut ibadah mingguan kami, silakan bergabung untuk berjemaat dengan kami dengan cara mengisi formulir virtual yang juga muncul di layar. Minggu ini kami secara konsisten gereja mengadakan program untuk Bapak dan Ibu sekalian. Ada yang namanya Lebih Dalam Lagi. Ini adalah forum tanya jawab untuk Bapak dan Ibu sekalian yang masih terus ingin tahu tentang kedalaman firman Tuhan. Diadakan setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat di @nwichurch. Itu adalah Instagram milik gereja. Lanjut ke hari Rabu, ada Bible Study yang dibuka untuk umum lewat platform Zoom. Hari Rabu jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Jika Anda tertarik untuk mengikuti Bible Study ini, silakan kirimkan DM ke kami ke akun Instagram gereja atau @christopher_tapiheru. Nanti kami akan berikan tautannya kepada Anda. Lanjut, kita juga punya Connect Group. Nah, ini penting sekali. Komunitas kecil yang terus membantu Anda, menopang Anda, orang-orang terpercaya Anda. Kami adakan Connect Group 2 minggu sekali. Yang lalu kan tanggal 6 Mei Bapak Ibu. Berikutnya adalah tanggal 20 Mei. Nantikan dan jangan lewatkan kesempatan ini. Jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Hari Kamis, 2 minggu sekali. Kalau Anda pengen ikutan, silahkan kirim DM ke alamat yang tertera di layar. Hari Jumat, 7.30 malam waktu Indonesia Barat. Live worship at home bersama dengan Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto. Saya dan istri juga jadi ketagihan untuk ikut melayani di sana. Nanti ada jadwalnya, diputar selalu. Tapi Bapak dan Ibu bukan hanya harus mendoakan program ini, tetapi juga harus ikut di Instagram, di Facebook, dan juga di YouTube Robert Lea Sutanto. Ikuti ya. Nah, setelah live worship at home, di jam 9.30 malamnya dilanjutkan dengan Bible Study for Married Couple, ya, namanya The Sacred Marriage. Silahkan kirimkan DM kembali kalau Anda mau mengikuti acara ini. Persembahan persepuluhan dan juga dana pembangunan gereja, Bapak dan Ibu dapat transfer ke nomor rekening BCA yang ada muncul di layar saat ini atas nama GBI New Wine International. Lewat itu atau juga Anda mau berkontribusi dengan program Rp5.000ku dengan menyisihkan Rp5.000 per hari untuk menolong saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19. Nomor rekeningnya juga tertera di layar. Berbeda Bapak Ibu ya. Untuk Rp5.000ku jangan lupa tambahkan kode unik 019 di depan nominal yang Anda akan transfer. Anda memilih untuk melalui dompet digital, transfernya juga bisa. Semuanya tersedia di sana. Kembali kami ucapkan terima kasih atas segala kemurahan hati Bapak dan Ibu dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Meskipun gereja kita masih work from home, khususnya untuk kantor sekretariat gereja, tetapi tetap pelayanan dilakukan maksimal. Ibu Sylvia ada di sana menunggu telepon Bapak dan Ibu atau direct message Anda lewat Instagram yang butuh konseling, didoakan secara khusus, baptisan, penyerahan anak, dan lain sebagainya. Bahkan pemberkatan pernikahan, Anda bisa menghubungi kantor sekretariat gereja. Ingat Bapak Ibu, ini hari Minggu. Kalau Anda nanti habis ibadah ini mau pergi keluar, mau jalan-jalan sama keluarga atau sama teman-teman, tetap gunakan masker kemanapun Anda bepergian. Saya ingatkan untuk rajin mencuci tangan. Ini sudah jadi kebiasaan baik kita. Dan juga selalu menjaga jarak dengan siapapun di sekitar Anda. Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya ingin berdoa untuk kita semua. Bapa di dalam surga, inilah saatnya kami masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Arahkanlah hati dan pikiran kami Tuhan untuk fokus pada kasih dan kebenaran-Mu, agar kami diubahkan, hidup kami dipulihkan. Kami menerima berkat-berkat yang hebat dari surga, dan bukan hanya materi Tuhan, tapi kesehatan dan kelimpahan lainnya, bahkan keharmonisan keluarga kami. Ajar kami untuk melihat kebaikan Tuhan di dalam segala segi dan sisi kehidupan kami.
Ajar kami lebih mudah bersyukur kepadamu Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini tanggal 16 Mei 2021 ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Happy Sunday, our dearest family. Let's worship and praise Him. Amen. Miracles when you move, such an easy things for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. Right now, I know you're able, and my God, come true again. You can do all things. You can do all things but fear. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know, you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. New wind is blowing right now, breaking my
Yesus Tuhan. Hale hale haleluya, hale hale haleluya. Memerintah, hale hale haleluya, hale hale haleluya. Segala bangsa, hale hale haleluya, hale hale haleluya. Hidup selamanya. Hidup selamanya. Hidup selamanya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu dengan-Mu. Jadikan ku hamba setia kepada-Mu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata
emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Shalom Jemaat New Wine dimanapun berada dan siapapun Anda yang baru pertama kali join our online service. Shalom, Christopher Tapi Heru di sini. Kembali dapat kesempatan indah untuk bisa membagikan isi hati Tuhan. Dan mudah-mudahan Anda nggak bosan ngeliat saya setelah kemarin ibadah kenaikan saya juga yang bagikan firman. Dan kali ini saya kembali membagikan firman menjelang Hari Pencurahan Roh Kudus atau peringatan Hari Pencurahan Roh Kudus yaitu Pentakosta. Yalah, kami rasakan penting untuk kembali mengingatkan ya Anda dan saya khususnya yang udah berjemaat selama 16 tahun, sekali lagi masih dalam nuansa ulang tahun ke-16 dari New Wine, ya bahwa kita ini gereja yang beraliran Pentakosta, ya karismatik. Jadi kita akan sedikit banyak selama bulan ini untuk recall, untuk kembali mengenang dan ngulik lebih dalam lagi tentang our heritage, ya warisan kita. Dan berbicara tentang Pentakosta atau Hari Pencurahan Roh Kudus yang beberapa hari lagi akan kita peringati, ya kita rayakan. Dan kita akan belajar beberapa hal. Hari ini ada sekitar 4 poin kalau bagian yang suka nyatet. Ya, yang pertama kalau bicara tentang Roh Kudus atau dengar kata Pentakosta atau Pencurahan Roh Kudus pasti ingatnya kuasa. Ya somehow Roh Kudus identik dengan kuasa atau power. You will receive power, nggak salah sih. Karena itu yang Tuhan Yesus bilang sendiri di Kisah Para Rasul. Ya di pembukaan dari kitab Kisah Para Rasul bahwa Yesus bilang kamu akan menerima kuasa. Ya jika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Ya tapi habis itu Tuhan Yesus suruh harus menanti. Ya ini bilang janji Bapa itu. Ya dan mereka menanti, murid-murid menanti di atas lorong loteng Yerusalem. Dan akhirnya Tuhan menepati janjinya dan mereka mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau dengar kata Roh Kudus, ya selalu ingatnya kuasa, power, you will receive power. Dan di Lukas 10:19 dikatakan seperti ini. Tuhan Yesus yang berkata sendiri, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ya, we receive. Dan bahkan ketika murid-murid di zaman itu pun ketika murid-murid diutus gitu ya, mereka dipenuhi dengan kuasa. Ya diberikan kuasa. Ya kuasa-kuasa supranatural ini. Yang di atas natural. Ya dan kita selalu identikin kalau dengar kata Roh Kudus, ya dengar Pentakosta, dengar Hari Pencurahan Roh Kudus pasti kuasa. Dan nggak sepenuhnya salah, tapi aku akan sebutnya kurang dalam. Kalau Roh Kudus hanya dianggap sebagai sebuah kuasa. Ya. Dan kalau udah ngomongin kuasa, pasti langsung kebayangnya karunia. Ya karunia roh. Kita akan sedikit banyak ngulik ya dan ngelihat beberapa poin penting ya di dalam anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya yaitu karunia roh ini. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11.
1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11 sambil kita ke sana. Ya, saya mau ingetin kata kuasa ini kalau diterjemahin dalam bahasa Alkitab dalam bahasa Jawa, ya adalah kesakten. Semacam kesaktian, makanya identik selalu kalau ngomongin Roh Kudus, ingatnya tuh kuasa. Kayak kemampuan super gitu, supranatural. Ya, makanya kecenderungan kita akan selalu begitu. Ya, seolah kamu akan menjadi sakti, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi sakti. Padahal ayatnya berkata, Tuhan Yesus ngomong apa? Kamu akan menjadi saksi. Saksi. Ya, dan kita akan langsung ngomongin tentang karunia roh. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Izinkan saya membaca banyak sekali ayat ya untuk membawa kita kepada satu overview, melihat secara keseluruhan. Karena kalau cuman diambil seperental-seperentil ayat, bahaya. Ya, dan punya kecenderungan untuk kita salah mengerti. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ya, ada berapa? Rupa-rupa, berarti macam-macam. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Dari ayat ini aja sebenarnya kita sudah tahu bahwa karunia-karunia yang diberikan ini, yang rupa-rupa yang berbagai macam ini, yang berasal dari satu roh, adalah apa? Bagi pelayanan untuk satu Tuhan. Nah, tujuannya jelas buat pelayanan. Bukan buat yang lain, bukan ajang adu kesaktian, siapa yang lebih kudus, ya, siapa yang lebih diurapi. Enggak, bukan begitu. Ya. Ada rupa-rupa karunia tapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi ini bukan kemampuan atau kesaktian dari pendeta-pendeta tertentu, orang-orang Kristen yang mencapai satu perjalanan ke tingkat keimanan yang tinggi sehingga menjadi sakti. Bukan yang seperti itu, saudara. Ya, ayatnya cukup sederhana kok. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi ini Tuhan, it's all Him. Bukan kesaktian pribadi dari pendetanya. Jadi please jangan ada sampai satu pendeta pun yang dianggap, oh ini hebat nih pendeta ini, kalau pas saya doain, doanya manjur nih, cesplang saya langsung sembuh. Dia sakti deh kayaknya. Enggak begitu. Ya, Allah yang adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ya, kita lanjut lagi. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Makanya apa? Pelayanan kan buat kepentingan bersama. Bukan buat kepentingan diri sendiri atau buat mengagungkan diri. Enggak. Ya, pelayanan untuk kepentingan bersama. Dan kepada tiap-tiap orang, berarti kepada tiap-tiap kita diberi kuasa. Ya. Diberi juga karunia-karunia. Coba kita akan bahas, lihat sini, ya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, itu karunia yang pertama. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama, lucu ya kata-kata roh yang sama diulang terus. Roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, yang memberikan karunia untuk bernubuat, yang menyampaikan isi hati Tuhan, menyatakan tentang hal-hal yang akan datang, apa yang akan Tuhan kerjakan. Ya. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Oke, saya ulang lagi. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Jadi hamba-hamba Tuhan yang punya karunia demikian, artinya ketika ada misalnya secara umum misalnya terjadi seringkali ada yang kerasukan atau apa, ya hendaknya hamba-hamba Tuhan yang pasti kita akan refleks pertama kita tahu nama Yesus berkuasa dan Roh Kudus tinggal dalam kita akan langsung mengusir setan itu. Kita langsung berdoa dalam nama Yesus. Tapi bagi orang-orang tertentu yang punya karunia, dipercayakan karunia untuk punya karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, mereka akan langsung bisa lihat. Ya, biasanya pendeta-pendeta demikian atau hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan karunia ini, pelayanannya biasanya berkaitan dengan okultisme. Ya, roh-roh atau kuasa-kuasa gelap, pemerangan terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Ya, dan ada orang-orang yang dikaruniakan demikian. Tapi bukan kesaktian mereka, saudara jangan salah sangka. Siapapun kita jangan salah sangka. Ya. Kepada yang seorang ia atau roh yang sama memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ya, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Perhatiin ayat ini. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Artinya apa? Berbeda.
Ya nggak semuanya punya semuanya. Mungkin ada yang punya lebih dari satu, tapi minimal punya satu. Ya, tapi artinya nggak sama. Ya, yang sama adalah roh yang memberikannya yang sama. Tapi dia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, personal. Seperti yang dikehendakinya, berarti suka-sukanya siapa? Terserah siapa? Terserah yang memberikannya. Ya, namanya karunia, gift. Kayak hadiah yang diberikan, terserah yang ngasih kan. Tapi kita bisa minta nggak? Bisa dong. Ya kalau pelayanan kita, Tuhan rasa lebih powerful, kalau kita artinya dibutuhkan untuk memiliki karunia demikian atau dipercayakan karunia yang itu, aku percaya pasti ditambahkan. Tuhan akan memberikannya, karena tujuan untuk pelayanan. Misalnya contoh. Ya orang rindu, saya pengen bisa doain orang tuh sembuh. Oke, pelayanannya ngapain? Saya mimpin youth. Ya nggak ada urusannya. Ya kurang tepat. Karena kan nggak semua anak youth tiap minggu ada yang sakit. Ya berapa yang sakit ya tinggal dikasih obat, didoain biasa juga sembuh. Ya istirahat yang benar, makan yang benar, sembuh. Cuman ada beberapa penyakit yang emang benar-benar mesti istilahnya didoakan secara khusus. Kecuali pelayanan kita yang benar-benar di front line. Ya khususnya sebelum pandemi gitu ya, ada pelayanan-pelayanan yang sangat powerful ya ketika saya berapa kali dirawat di rumah sakit dan orang-orang ini keliling berdoa buat yang sakit. Dan percayalah pelayanan semacam ini saudara, ya sebagian besar orang yang berdoa ini pasti diberikan kuasa. Ya mayoritas diberikan kuasa. Saya nggak akan bilang pasti, kayaknya asumsi banget ya. Tapi selalu rata-rata mayoritas diberikan juga karunia ya untuk menyembuhkan, membuat mujizat itu. Karena pelayanannya sesuai. Nah, itu yang kita mesti pahami. Jadi misalnya gini, masih ada orang aja yang minta berdoa tiap-tiap kali pencurahan Roh Kudus gitu ya, ibadah pencurahan Roh Kudus. Kadang di beberapa gereja masih punya tradisi yang kayak 10 hari menjelang pencurahan Roh Kudus. Mereka ibadah tiap malam gitu, dan selalu masih ada yang berdoa untuk minta bisa bahasa roh. Tujuannya apa? Kepentingannya apa? Bahasa roh untuk membangkitkan iman pribadi. Kalau emang dirasakan, dibutuhkan, aku percaya Tuhan pasti mengaruniakannya. Tuhan bukan Tuhan yang pelit, yang tahan-tahan sesuatu yang baik dan indah. Ya, it's okay kalau nggak bisa pun juga nggak apa-apa. Karena sekali lagi, ya masing-masing beda diberikan karunianya. Tapi boleh minta nggak? Ya boleh dong. Kita sebagai anak boleh dong minta kepada Bapa. Tapi apa pengabulannya? Ya dikasih apa enggaknya tergantung dia. Kita nggak bisa maksa-maksa kayak anak-anak yang kekanak-kanakan gitu loh. Kita anak tapi yang nggak boleh kekanak-kanakan. Kita anaknya, kita anak-anaknya. Kita anak-anak dari Bapa di sorga, tapi please, ya kita nggak perlu paksa. Karena pasti, Tuhan pasti karuniakan kalau emang pelayanan kita membutuhkan itu. Kalau emang dirasakan untuk menguatkan, dibilang salah satu fungsi daripada kuasa itu atau karunia-karunia ini adalah menguatkan kesaksian ya dari pemberita firman. Menguatkan penginjilan sehingga orang jadi percaya. Karena berapa orang mesti encounter power untuk percaya. Berapa orang bisa mendengar firman Tuhan atau nubuatan, isi hati Tuhan disampaikan dan mereka bisa bertobat. Tapi ada berapa orang yang punya roh-roh yang tertentu, yang orang-orang kuat yang punya ilmu dan segala macam, mereka mesti encounter power. Dan sekali lagi Tuhan nggak segan untuk mengaruniakan karunia-karunia demikian. Ya, jika dirasa perlu untuk mendukung pelayanan itu, memperkuat pelayanan itu. Dan ini yang kami percaya sebagai gereja. Ini yang saya percaya sebagai hamba Tuhan. Ya, jadi nggak usah minder, apalagi sombong. Ini kan dikasih ya. Satu-satunya bisa dibanggakan dari sebuah pemberian hanyalah yang memberikannya. Jadi yang memiliki atau dipercayakan nggak usah sombong. Yang belum dipercayakan jangan minder. Jangan ngerasa kayaknya saya nggak dipenuhi Roh Kudus nih. Saya belum bisa bahasa roh sampai hari ini. Omah, ya nggak semua orang. Saya kan bilang itu nggak semua orang loh. Pernah mengalami dipenuhi Roh Kudus. Pernah mengalami berbahasa roh, tapi nggak semuanya bisa. Nggak semuanya bisa. Ya, tapi apakah kalau nggak bisa artinya nggak punya Roh Kudus? Nggak dipenuhi oleh Roh Kudus? Nanti dulu. Ya jangan dipenuhi penghakiman demikian terhadap orang lain, apalagi terhadap diri sendiri. Nggak usah. Ya, selama ada buah roh dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita percaya Roh Kudus tinggal dalam kita. Selama kita bisa mengaku dari hati kita, dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti roh Kristus, roh anaknya, dibiarkan tinggal di dalam kita untuk memampukan kita memanggil dia ya Abba, ya Bapa, untuk percaya sepenuhnya bahwa Tuhan ini adalah Bapa kita. Ada Roh Kudus dalam kita. Kita masuk ke poin ketiga setelah bicara tentang kuasa dan karunia. Yang berikutnya adalah yang menurut saya sangat penting tapi kurang suka dikulik, bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Dia bukan cuman
power, energi, tapi pribadi. Ya, makanya apa? Di Efesus 4 ayat 30, salah satu ayat yang paling powerful menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Ya, kita tahu the third person of the Trinity. Ya, pribadi ketiga dari Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pribadi, bukan cuma kuasa. Ya, jauh dari cuma sekedar kesaktian kayak karunia-karunia itu tadi yang kita belajar karena roh. Enggak, pribadi. Efesus 4 ayat 30 dikatakan demikian, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, kalau dia cuma kuasa, ya, kalau dia cuma energi, kekuatan, kesaktian, bisakah kita menghina energi? Misalnya ada lampu nih hampir mati gitu di rumah kita. Terus kita bete kayak, nggak jelas loh mau nyala apa mati, jangan kedip-kedip. Terus tiba-tiba mati. Kenapa? Lampunya tersinggung. Energinya tersinggung, listriknya tersinggung. Nggak mungkin, kita nggak bisa menghina listrik. Kita nggak bisa mendukakan energi. Artinya apa? Roh Kudus adalah pribadi yang bisa didukakan. Ini beberapa ayat-ayat yang lain dikatakan bisa ditolak. Bahkan bisa berupaya untuk dibohongi. Ada orang berupaya menipu Roh Kudus. Jadi Kisah Para Rasul 5 misalnya. Ya, bisa ditentang, bisa dilawan. Sekali lagi saya ulang lagi kata-kata didukakan, dibuat menjadi sedih, bisa diabaikan. Ya. Bisa dihina sampai level tertentu. Ya, ada ayat bilang ada dosa yang tidak bisa diampuni, dosa menghina Roh Kudus. Ya, artinya di pribadi. Bukan cuma kuasa. More than just power, it's a person. Pribadi. Personal. Ya. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10 ada beberapa ayat yang menarik. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. R-nya huruf besar berarti Roh Kudus. Jadi Roh Kudus membantu untuk menyatakan kepada kita. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya, Roh Kudus tinggal di sini untuk memampukan kita mengenal Tuhan yang sebenarnya sebelumnya tidak akan mampu kita bisa kenal secara personal. Tapi karena ada Roh Kudus pribadi, the third person of the Trinity yang tinggal dalam kita, kita dimampukan untuk menyelidiki segala sesuatu. Bahkan bisa mengenal hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kita bisa mengenal Tuhan seutuhnya, sepenuhnya, dan bisa punya hubungan yang real. Karena tak kenal maka tak sayang nggak akan bisa percaya. Sulit untuk percaya. Nggak percaya nggak akan mau mengabdi. Ya, Roh Kudus adalah pribadi. Pribadi. Artinya kita masuk ke poin keempat. Kalau Roh Kudus itu pribadi, bukan cuma kuasa. Dan mesti kita nggak melulu ngomongin tentang karunia roh aja. Itu loh. Yang kita harus menyadari bahwa kalau dia pribadi, berarti dia punya kehendak. Dia punya kehendak, kerinduan, keinginan. Ya. Galatia 5 ayat 16 sampai 26, 10 ayat terakhir Saudara, ini saya akan habiskan waktu kita di sini. Ya, ayat-ayat yang sangat indah dan sederhana. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Berbicara tentang Roh Kudus sebagai pribadi yang berkehendak, yang punya kehendak, punya keinginan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh. Ya, Roh punya apa? Keinginan, punya kehendak karena dia pribadi. Dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya apa? Bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, secara naluriah, artinya kalau kita udah diinsafkan oleh Roh Kudus akan dosa-dosa kita, kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Ketika kita bikin yang salah, ada rasa yang nggak enak. Tapi apa? Sekali lagi, ada keinginan daging juga ada di dalam diri kita. Selama kita masih manusia, masih hidup di dunia ini, masih ada keinginan daging ini. Tapi apa? Kita harus memutuskan untuk apa? Lebih mengutamakan keinginan Roh. Nah, kita lebih mentaati kehendak dari Roh Kudus. Ya, sehingga kita apa? Tidak lagi setiap kali melakukan apa yang tidak kita kehendaki. Kita pengen taat, kita pengen hidup kudus, right? Kita pengen berhenti berbuat dosa. Ya, Roh Kudus mampukan kita. Ya, kita taati Roh Kudus, ikuti kehendaknya. Ya, ayat 22. Terus meloncat ke ayat 22, tetapi buah Roh ialah. Ini buah Roh berarti cuma satu. Tapi apa? Ada titik 2 di situ dijelasin. Ya. The fruit of the Spirit is, bukan R.
bahasa Inggrisnya. Adalah. Ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya ada 9, berarti kalau ini cuma 1, berarti ini 9 rasa. Ya artinya seperti halnya buah yang bertumbuh dengan normal, semakin matang itu buah rasanya semakin lengkap. Kalau saya suka pakai kata-kata itu. Karena sekali lagi buah roh ini cuma 1. Bukan buah-buah roh, tapi rasanya ya harusnya makin lama makin lengkap. Sepanjang saya nggak tahu dan nggak mau menghakimi ya berapa lama kita udah jadi Kristen, berapa lama udah di pelayanan, right? Tapi sekali lagi harusnya ada rasa ini, makin lama makin lengkap rasanya. Jadi mulai dengan kasih dan diakhiri dengan penguasaan diri. Ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus adalah nggak liar, nggak sembarangan, nggak karepe dewek, tapi mampu mengendalikan diri. Jujur, mengendalikan diri adalah hal yang paling sulit dilakukan. Tapi bersama Roh Kudus, oleh bantuan Roh Kudus, dimampukan oleh Roh Kudus, kita akan mampu mengendalikan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, ini ayatnya bagus. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, dan mulai hidup sesuai dengan keinginan roh. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Bahasa Indonesia masa kini menulis bagus. Roh Allah sudah memberikan kepada kita hidup yang baru. Oke, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kita menerima, kita membuka hati dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, ini yang terjadi. Kita diberikan seperti istilahnya Roh Allah sudah memberikan kepada kita hidup yang baru. Oleh sebab itu, karena Roh Kudus sudah tinggal di sini sekarang, ya, Roh Kudus jugalah harus menguasai hidup kita. Ya, jangan hawa nafsu kita lagi yang mengambil alih terus. Ya, harusnya Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus itu yang menguasai hidup kita. Dia ya, yang menguasai hidup kita. Tuhan yang mengontrol, mengatur hidup kita. Kita menundukkan kehendak bebas kita di bawah kehendak Tuhan, kalau boleh saya katakan demikian. Ya, New Living Translation tulis bagus banget. Let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. Ya, biarkan kita mengikuti arahan, tuntunan, ya, dari Roh Kudus di dalam setiap aspek hidup kita. Dan lucu ditutup dengan ayat ini, janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang atau saling mendengki. Pada akhirnya sekali lagi, kalau emang ini bicara tentang kayak adu kesaktian, ini yang sering kali terjadi. Siapa yang lebih rohani, siapa yang lebih diurapi. Tapi come on, jangan sampai kita gila hormat. Jangan saling menantang dan saling mendengki. Di the end of the day, kita harus saling menguatkan bahwa apa? Aku percaya Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Dia akan mampukan kamu memaafkan, mengampuni. Dia akan mampukan kamu berbagi sesulit apapun keadaanmu. Dia akan mampukan kamu hidup kudus. Dia akan mampukan kamu mengerti kehendak Tuhan dalam hidupmu. Ya, dan minggu depan kita akan belajar tentang lebih banyak tentang mendengar suara Tuhan, mendengar Tuhan. Ya, Pastor Rego Lewi akan membawakan ini. Dan saya excited. Anda juga mestinya excited. Ya, di bulan Pentakosta ini sekali lagi, thank you buat kehormatan untuk bisa membagikan warisan yang kita miliki sebagai gereja Pentakostal karismatik. Dan semoga ini bisa memberkati dan sederhana. Dan aku berdoa sungguh-sungguh kita buka hati kita. Menjelang sekali lagi peringatan hari pencurahan Roh Kudus, kita buka hati kita dan biar Roh Tuhan tinggal dalam kita. Roh Kudus mengambil alih kehidupan kita. Ya, kita menghormati Dia, bukan hanya menyadari kuasanya atau merindukan pengen punya karunia-karunia roh, tapi kita menyadari pribadinya dan lebih jauh lagi kita mengikuti kehendaknya. Mari kita berdoa sebentar, saudara. Bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu. Kami percaya Engkau hadir bahkan ketika kami nggak bisa ngumpul satu sama lain. Walaupun kami nggak bisa lihat Engkau secara jasmani, tapi secara mata jasmani, tapi kami tahu Engkau hadir karena suara-Mu sangat jelas di telinga kami, firman-Mu sangat jelas, dan kami bersyukur. Menyembah Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Menyembah Tuhan yang menepati janjinya, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, mencari Tuhan, Engkau selalu hadir. Dan ini kami Tuhan buka hati kami untuk Roh Kudus tinggal di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan buat pesan-Mu. Kami percaya Roh Kudus terus berbicara bahkan ketika hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami angkat tangan kami 2 tinggi. Bukan untuk minta berkat lebih banyak, tapi untuk ingatkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak dari Tuhan. You've been too good to us, Kau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami 2 untuk ingatkan tujuan akhir orang Kristen diberkatin bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat
Dan ini kerinduan kami yang terbesar, Tuhan. Kami rindu bawa hadirat-Mu. Izinkan kami bawa hadirat-Mu dimanapun kami ditempatkan dan berada. Pertama, di rumah tangga kami, di keluarga kami. Tempat kami tinggal berdomisili. Di tempat kami menimba ilmu, berusaha, bekerja, melayani. Di kota manapun, bahkan di negara manapun. Izinkan kami jadi berkat. Karena kami tahu dan percaya bahwa roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Roh Kudus tinggal di dalam kami. Roh yang memampukan kami untuk gak hidup bagi diri sendiri. Sehingga bisa jadi berkat bagi sesama. Dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada menyinari Engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib. Serta persekutuan dengan Roh Kudus. Menyertai kita dari malam ini. Dari hari ini, dari pagi ini, dari sore ini, dimanapun kami. Time zone kami berada di tempat manapun kami menyimak online service ini. Dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali untuk menjemput kami. Membawa kami ke tempat yang Engkau janjikan, Engkau siapkan hanya untuk kami. Sampai saat itu tiba, semua telah diberkati dan siap rindu dan rela untuk menjadi berkat. Karena Roh Kudus tinggal dalam kita dan akan memampukan kita jadi berkat. Dalam nama Yesus semuanya berkata, Amen. God bless you. See you on the next online service. Stay safe and healthy.